Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang PNS atau mungkin ASN ya Bapak Ibu ya, atau mungkin juga sebagai tenaga honorer. Ini Bapak Ibu, ada berita menarik ya Bapak Ibu terkait dengan akan dihapuskannya tenaga honorer sebelum November 2023. Ini banyak berita terkait dengan itu ya, berita terkait dengan penghapusan tenaga honorer. Ini dari bisnis.com, CNBC, Suara Surabaya, kemudian CNN Indonesia, Berita Solo Raya, kemudian Bengkulu Express, kemudian apa ginilah banyak ya. Sehingga di sini banyak berita-berita terkait dengan itu. Kita tapi akan melihat eh, apa namanya satu berita saja Bapak Ibu ya, yaitu di CNN Indonesia ya Bapak Ibu, bahwa Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyelesaikan terkait dengan penghapusan tenaga honorer sebelum 28 November ya 2023. Komisi 2 meminta Kementerian Pan-RB untuk segera menyelesaikan terkait dengan tenaga honorer yang akan dihapus sebelum atau tepatnya 28 November 2023. Nah, ini terkait dengan atau acuan dasar penghapusannya adalah Pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena banyaknya tenaga honorer ya Bapak Ibu, ini kalau dihitung sampai detik ini sekitar 2,3 juta. Coba bayangkan tenaga honorer kalau ini tidak diselesaikan dengan baik ya, maka nanti akan mengganggu kinerja pelayanan publik ya. Karena setelah walaupun ada PP 2018, tetapi memang apa namanya pemerintah daerah atau mungkin juga pemerintah pusat masih ada yang mengangkat tenaga honorer, khususnya guru ya. Kalau guru misalnya ya di sekolahan tidak ada guru honorer, sementara PNS-nya hampir 50% ini pensiun. Nah, coba bayangkan tidak ada guru selama bertahun-tahun. Nah, maka kadang-kadang terpaksanya memang sekolah kemudian mencari solusi untuk mengganti PNS yang pensiun. Ya, salah satunya adalah dari tenaga honorer. Ini yang kadang-kadang memang menjadi ya, problematika ya. Kemudian Komisi 2 memberikan beberapa catatan terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer di 28 November 2024. Pertama adalah ini catatannya ya, tidak ada pemutusan hubungan kerja kayak massal kepada tenaga. Jadi tidak ada pemHK-an atau PHK. Karena kalau PHK coba bayangkan Bapak Ibu pasti akan mengganggu ya. Sehingga bagaimana pemerintah punya kewajiban dalam hal ini Menpan RB untuk bagaimana kemudian ini menyelamatkan tenaga honorer sampai November 2028. Kemudian yang kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honornya ya, yang diterima. Jadi jangan sampai kemudian karena akan dihapus kemudian dikurangi. Maka Komisi DPRD ini tidak menyarankan untuk dipotong honornya atau dikurangi, karena kalau dikurangi juga akan bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan diambil juga harus menghindari pembengkakan anggaran. Nah ini, jadi apa namanya honornya tidak dikurangi, kemudian jangan sampai apa namanya mengakibatkan pembengkakan anggaran. Kemudian yang keempat adalah menerapkan prinsip keadilan, kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk menjadi ASN. Artinya tenaga honorer jika ada yang memenuhi syarat maka diberi kesempatan sampai November 2028 untuk menjadi ASN baik P3K maupun
PNS. Maka dari empat solusi ini, maka bagaimanapun juga Menpan RB harus memiliki komitmen ya terkait dengan keempat ini. Kemudian ia menambahkan Menpan RB pihaknya menaruh perhatian khusus dalam penyelesaian perkara ini. Dalam proses pembahasan penyelesaian, pemerintah telah menemukan titik temu. Walaupun di sini tidak disampaikan memang solusi dari Menpan RB karena kelihatannya masih rahasia ya. Beliau menyampaikan, saya tidak ingin menyampaikan hari ini opsi karena kita sedang digodok. Jadi opsi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini dengan keempat eh, eh, apa namanya solusi yang disampaikan oleh Komisi DPR, Komisi 2, ini solusinya akan segera digodok atau mungkin segera digodok oleh Menpan RB ya. Tapi sudah hampir ada titik temu antara DPR, pemerintah dengan Asosiasi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur seluruh Indonesia. Artinya ya mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk para honorer yang jumlahnya adalah 2,3 juta. Nah, maka harus diselesaikan. Kalau kita lihat penyelesaiannya, coba bayangkan dari sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan itu harus selesai, tidak di PHK, tidak dikurangi honornya, kemudian bisa masuk dalam ASN, PTKK ataupun juga PNS ya. Ini menjadi poin-poin penting. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih honorer ada penyelesaian terbaik sampai November 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.